Oke, selamat pagi untuk kita semua. Teristimewa untuk kelas 11 IPS 2 telah hadir dalam pembelajaran matematika, materi program linear. Oke, silakan videonya dinyalakan untuk mimpin doa. Jessica, silakan Jessica. Video dan mikrofonnya dinyalakan, mimpin doa. Silakan. Mana Jessica? Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa. Doa saya akan pimpin dengan agama Kristen. Ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Sebentar kami akan mempelajari matematika, Tuhan. Semoga bisa belajar dengan baik, Tuhan, dan bisa mengerti apa yang diterangkan oleh Pak Goodman, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Jessica. Ya, kita setelah berdoa dengan harapan kita sungguh-sungguh dengan apa yang kita doakan, kita bisa memahami dengan benar, dan saya juga penuh berkat untuk menyampaikan materi. Ya, oke. Sebelum saya mulai, saya cek dulu kehadiran murid, memastikan. Saya coba presensi yang di stimulus ya. Saya refresh dulu ini, saya refresh. Ini 11 S2. Oke, 11 IPS 2. Oke. Jam matematika dimulai pukul 9.20 ya. Oke, sudah ngisi daftar hadir. Ini nomor HP orang tuanya tidak ada. Oke. Yang belum hadir ini siapa ini? Laurentius Oktan. Kelihatan nggak kamu nih? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kemudian yang kedua Revian. Murid 27 yang tidak hadir, 2 orang dalam pembelajaran hari ini ya. Oke. Saya coba Oke, ya. Berarti ada 2 orang ya. Coba saya cek yang di mana? Di model ya. Saya akan cek yang di model. Oke. Saya akan masuk ke model dulu. Saya akan masuk ke kelas saya, kelas 11 IPS 2. Oke. 11 IPS 2, daftar hadir. Ketika masuk pembelajaran kamu segera klik daftar hadir ya. 11 IPS 2 ini. 11 IPS 2 gasel ini diklik daftar hadir ini. Lalu sekarang tanggal 11 ya, tanggal 11 ini saya klik. Lalu saya coba refresh dulu. Oke, saya akan lihat status kehadiran ya. Nah ini ya. Oke. Hadir semua present ya. Terus ya Laurentius juga belum bisa daftar aja karena di model juga belum. Kemudian ini siapa nih? Kok belum bisa daftar aja siapa nih? Revian, Pak. Revian, kenapa Revian? Kurang tahu. Revian belum bisa daftar aja di model ya. Oke. Ini 24 yang hadir. Jadi 3 orang. Oh ini halaman kedua. Enggak, ini 25 Pak yang nggak hadir 2 orang. Ya ini ada halaman Vito kedua. sama Revi. Ya ini ada halaman keduanya. Halaman keduanya. Ya halaman keduanya. Ini ya. Ya betul ya. Yang hadir 20. Ino ada Pak. Ya oke. Ino ada. Tapi Ino belum ngisi daftar hadir ini. Ada. Iya. Tin. Ya. Oke. Sudah ya. Yang penting kamu sudah bisa ngecek kehadiran kamu. Pastikan setiap pembelajaran kamu pastikan isi daftar hadir dulu. Baiklah. Kita akan memulai pembelajaran kita. Materi yang mau kita bahas adalah tentang materi program linear seperti yang sudah saya tampilkan di model.
ya. 11 IPS 2. Uh, 11 ini kelas 11 IPS 2 ini ya. Program linear. Ya, menyusun sistem pertidaksamaan linear. Oke, saya langsung aja ke soalnya. Perhatikan, ini. Hari ini kita akan menyusun sistem pertidaksamaan linear. Sekarang kita membalik situasi, yaitu situasi sebelumnya adalah diberikan sistemnya, kamu gambar. Nah, sekarang gambar diberikan, murid diminta menyusun sistemnya. Jadi, susun sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian ini. Ya, pertidaksamaan linear. Susun sistem pertidaksamaan linear. Ya, saya lihat aja, susun sistem pertidaksamaan linear. Ya, kita akan menyusun sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian ini. Berarti yang digambar ini, yang diarsir ini adalah DP-nya. Ya, saya tambahkan ada kalimat DP, ya, daerah penyelesaian. Ya, jadi yang diarsir ini sekarang adalah DP. Biasanya soal seperti itu. Ya, saya perbesar biar kelihatan. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan diminta menyusun sistem pertidaksamaan linear dari ini, ya. Oke. Dilihat dari batas ini, ya. Bagaimana sistem ini? Berarti daerah ini dibatasi oleh ada berapa garis? Sumbu X, ya kan? Garis ini dan garis ini. Berarti ada 3 sistem nanti jawabannya. Ya, ada 3 untuk soal ini, ya. Ada 3. 1, 2, 3. Kalau yang ini, misalnya nanti saya buat nanti soal yang kedua nanti, yang ini arsiran ini, nanti ini katakan DP1 dulu, ya. Ini DP yang kedua nanti. Oke. Perhatikan, untuk membawa soal gini, misalkan garis ini, saya katakan ini garis L1, ya. Nah, jadi kita berikan dulu nama garisnya. Misalnya saya katakan ini garis L1, ya. Jadi langkah awal. Bagaimana gambar, kelihatan enggak? Jelas terlihat, murid? Halo? Terlihat. Iya. Oke, jelas ya. Ini garis L1, berarti garis L1 ini, garis ini, ya. Oke, garis L1. Lalu ini garis L2. Ini L1, ini saya copy aja. Ini garis L2. Saya buat garis L2. Iya, belajar matematika memang kamu harus menggunakan metode apa? Amatir PM. Masih ingat enggak amatir PM itu? Apa amatir PM? Ayo, ada ingat enggak? Ayo, apa itu dalam belajar matematika yang sudah saya ajarkan kepada murid, gunakan amatir PM metodenya. Apa itu? Amati, tiru, praktek, mandiri. Jadi kamu harus mengamati dulu apa yang saya ajarkan, ya. Oke. Jadi langkah awal kita menyusun persamaan garisnya dulu. Jadi garis L1 adalah garis ini. Saya kasih L1 misalnya warna, kasih warna biar bisa dibedakan. Bisa saya kasih warna biru misalnya, ya. Enggak kelihatan warnanya, ya. Garis L1 saya kasih biru. Oh, merah ya, warna merah. Maksud saya mengasih warna biru. Oke. Lalu garis L2-nya saya kasih warna kuning agar nanti
Ya. Oke. Perhatikan, dalam gambar ini kita akan menyusun, lihat ini, sumbu X. Kalau dia di sumbu X, yang diarsir ke atas kan, ini kan DP-nya kan, DP itu kan dari sumbu X ke atas, betul. Dari sumbu X ke atas, berarti apa artinya? X lebih dari 0 atau kurang dari 0. Atau Y kurang dari 0. Dari sumbu X ini ke atas. Dari sumbu X ke atas, berarti apa artinya? X lebih dari 0, Y atau Y lebih dari 0. Kalau ini ke atas. Lihat DP ini dibatasi oleh sumbu X tapi ke atas. Diarsir ke atas. Y lebih dari 0. Maka ya, nanti jawabannya adalah yang pertama sudah ketemu. Ya. Akan membuat sistem. Sistem berarti dibatasi dengan kurung kurawal. Saya cari yang kurung kurawal. Hanya sebelah kiri. Nah ini. Ya. Y lebih dari 0. Ya. Y lebih dari sama dengan 0. 0. Ya. Y lebih dari 0. Nanti ada sistem yang kedua kita belum tahu. Nanti ada yang ketiga. Berarti ada 3 pembatasnya di sini. Ya. Nah, ini kan dibatasi oleh 3 garis. 1, 2, dan 3. Untuk mencari pembatas ini, ya, maka coba ini gambarnya saya, kalau diketahui memotong sumbu X, sumbu Y, lebih gampang. Nah, lihat gambar ini, ya. Gambar L1 memotong sumbu X di titik berapa ini? Sumbu X di titik, kelihatan nggak ini? No. Memotong di titik X, di sumbu X berarti, kalau titik berarti pasangan X, Y. Memotong sumbu X di titik 3,0. Di sumbu Y berapa ini? 0,4. 0,4. Oke, saya coba perhatikan ini. Cara mudah ya. Nah, khusus untuk ini. Nah, coba perhatikan, saya buat hal yang baru ya. Nah, ini rumus. Jika diketahui ada sebuah, ini misalnya saya katakan ada titik, misalnya saya buat di sini titik A melalui angka 5 ya. Berarti 0,5 ya. Di sini 7. Maka persamaan garis ini adalah 5X ditambah 7Y sama dengan 3 kali 5. 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 berapa? 35. Maka lihat ya. Jadi di sumbu Y, lihat Y-nya di angka 5 berarti menjadi 5X ditambah 7Y sama dengan 35. Perhatikan untuk garis ini. Ya. Nah, ini persamaannya di pojok kiri atas ini ya. Nah, ini. 5X ditambah 7Y sama dengan 35. Oke, paham ya? Oke, maka kalau saya buat begini rumusnya ya. Persamaan garis melalui 2 titik memotong sumbu X atau sumbu Y 0,A ya. Jadi persamaan garis. Ini rumus ini, persamaan garis memotong sumbu Y di 0,A dan sumbu X di B,0 adalah, nah ini persamaan garisnya tinggal digunakan aja nih, adalah AX ditambah BY sama dengan AB dikalikan ya. Nah ini. Saya perbesar biar kelihatan semua. Nah ini ya.
Jadi kalau ada di sini saya katakan A, 0, A. Uh, nol koma A berarti A di sini ya, 0, A. Berarti 0, A. Berarti A. Lalu sini berarti 0, B ya. B, 0. Memotong sumbu X di 0, di B, 0. Ya, perhatikan. Ini berarti ini B, angka B ya. Berarti kalau dibuat koordinat di sini, misalnya saya buat ada koordinat di sini, berarti kalau mau saya buat koordinatnya di sini, berarti sebenarnya penulisan koordinat adalah di sini. Kalau saya buat koordinat di sini adalah berarti ada koordinat gak kurung berapa? 0, A ya. Ini ada koordinat 0, A di sini. Kelihatan gambarnya ya. Ini ada 0, A. Lalu yang satu laginya adalah gak kurung B, 0. Nah ini. Jadi kalau ada soal, kamu lihat soal ya. Dia memotong sumbu Y dan memotong sumbu X seperti ini. 0, A dan B, 0. Persamaan garisnya dengan cepat adalah AX tambah BY sama dengan AB. Oke ya. Maka garis ini jadi berapa nih garis L1? Ini 4, ini berapa? 3. Maka persamaan garis L1-nya berapa? Lihat gambar ini memotong sumbu Y di 0,4 lalu di 3,0. Maka persamaan garis L1-nya berapa? Ayo cepat. Ayo sama-sama. 4X. Ya, 4X ditambah 3Y. 3 sama dengan 12. 3Y sama dengan 12. 4X tambah 3Y sama dengan 12 ya. Nah, ini persamaan garisnya. Kita yang diminta adalah pertidaksamaannya. Kita butuh pertidaksamaannya ya. Ini 3X 4X plus 3Y sama dengan 12. Kalau yang kuning ini angka 2, ini angka 6. Berapa ini? Kalau yang kuning 2X tambah 6Y. 2X ditambah 6Y sama dengan 12. Atau bisa diserahkan jadi berapa? X tambah 3Y. 3Y sama dengan 3. Sama-sama dibagi 2. Ya kan? Bagi 2 semua. Berarti sama dengan 6. Ya. Maka yang kita ambil, nah ini. Yang ini. Nanti kamu tulis di bagian terakhir. Karena ini biar proses saya tunjukkan ya. Berarti yang kuning ini, oke saya perbesar nanti biar gampang. Perhatikan. Oke, dengan harapan nanti ketika nomor 1 paham, yang lainnya gampang. Berarti yang biru 4X tambah 3 sama 12. Yang kuning ya. Nah, kita ambil jawaban yang paling sederhana, X tambah 3Y sama dengan 6. Masalahnya kan sistemnya, apakah nanti daerah yang diarsir ini kan diminta pertidaksamaannya, berarti bukan sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Masalahnya nanti untuk ini, jawaban yang benar 4X ditambah 3Y lebih dari 12, lebih dari sama dengan 12, atau 4X tambah Y, 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Pakai sama dengan karena ini garis lurus semua. Ya, pasti ada lebih dari sama dengannya. Oke, cara mengujinya adalah kita ambil sebuah titik sembarang. Ya, di luar garis. Berapa kita ambil? Sama, ambil kita uji ya. Coba kita uji ya. Ya, saya uji ya. Uji 0,0 di luar garis.
Maksudnya di luar garis semua ya, di luar garis. Ya. Perhatikan 0,0 kan di sini ya, 0,0 ya. 0,0. Coba lihat 0,0 ini kan di luar garis warna biru dan kuning. Coba dari warna biru ya, warna biru. Dari garis L1 ke arah 0,0. Apakah melewati arsiran atau tidak? Lalu perhatikan semua. Saya ulang. Lihat ini dari garis warna biru ke arah 0,0 ya. Warna biru ke arah 0,0. Ke arah 0,0. Dari garis warna biru ke arah 0,0 apakah melewati DP atau tidak? Saya tanya, halo? Tidak ya? Tidak. Dari garis ke arah 0,0 tidak melewati DP. Apa artinya? Berarti 0,0 bukan anggota DP kan? Ya, berarti 0,0 bukan anggota DP dari garis warna biru. Biru. Ya. Maka sekarang cobalah kita uji. Nah, saya tulis lengkap pas ini. 0,0 di luar garis berapa? Di luar garis 4x 4x ditambah 3y sama dengan 12 di luar garis ya, koma bukan anggota DP ya. Mana ya, perhatikan. Saya perbesar biar kelihatan. Intinya di sini saya jelaskan satu dengan harapan itu semua bisa ya. Perhatikan ya. Uji 0,0 di luar garis 4x tambah 3y sama 12 bukan anggota DP ya. Sekarang kita masukkan ke sini. Perhatikan cara ujinya. Saya tulis lagi di sini ya. Berarti gantilah x-nya 0 dan y-nya 0, hubungannya bagaimana? Perhatikan ya. Perhatikan. Berarti 4 oke, di sini yang nggak kelihatan. Saya tulis di sini aja ya. 4x tambah 3y sama dengan 12. Saya tulis di sini. Ya. 4x ditambah 3y sama dengan 12 ya. Kita akan masukkan berapa tadi? 0,0 itu bukan anggota DP ya. Bukan anggota DP. Ya, kita masukkan ke sini. Ya. Jadi berapa? Berarti 4 dikalikan 0, ya betul? Ditambah 3 kalikan 0 titik-titik 12 ya. Nah, sekarang hubungannya ini 4 kali 0 berapa? 0. 3 kali 0, 0. Berarti kesimpulannya 0 titik-titik dengan 12 itu bagaimana? Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari. Kurang dari. Karena dia bukan anggota DP, maka hubungannya yang ini kan yang benar kan kurang dari. Maka ambillah hubungannya yang salah. Seulang ya. Ini kan bukan anggota DP. Karena bukan anggota DP, maka hubungan ini harus ngambil hubungan yang salah. Yang benar kan 0 kurang dari 12. Betul? Berarti yang salah 0 lebih dari 12. Iya, jadi kesimpulannya yang salah ya. Maka salah berarti 0 lebih dari sama dengan 12. Dalam kurung salah ya. Kenapa? Karena yang kita ambil 0,0 bukan anggota DP, maka pertidaksamaannya sudah selesai. Ini berarti yang ini jawaban yang kedua di sini sudah ketemu, yaitu di sini ya.
yaitu sudah ketemu. Hubungannya adalah 3x 4x ditambah 3y bagaimana? Lebih dari sama dengan 12. Paham ya? Itu yang pertama. Saya buat tanda bintang aja dulu. Ya. Jadi sudah ketemu sistem yang kedua untuk gambar ini. Jadi gambar kedua ini ya sudah ketemu ya. Jadi sistem pertidaksamaan dari garis biru ke ini adalah bukan anggota DP. Nah, sekarang coba kita ambil yang warna kuning ya. Perhatikan kuning. Dari kuning misalnya dari garis kuning boleh, dari kuning ini boleh, dari sini juga boleh, atau ambil dari sini yang ini boleh biar langsung kelihatan ya. Bentar ya. Nah, bagaimana? Dari kuning ke 0,0 apakah dia melewati DP? Halo? Iya, melewati. Melewati ya. Dari kuning melewati DP berarti dia anggota DP, karena melewati berarti anggota DP. Ingat, kalau melewati berarti anggota DP, tidak melewati berarti bukan anggota DP ya. Coba ini saya copy aja. Oke. Berarti uji 0,0 di luar garis apa? X tambah berapa? X tambah 3y. X tambah 3y. X tambah 3y sama dengan 6. Sama dengan 6 anggota DP ya. Jadi yang kedua adalah yang kedua ini saya perbesar. Terlalu gede. Nah, jadi sudah ada dua ya. Uji 0,0 di luar garis X tambah 3Y sama 6 anggota DP. Kita uji ya. Oke. Karena dia anggota DP, coba kita hitung di sini. Oke, sekarang kita akan masuk persamaan kedua tadi apa? Bintang X tambah 3Y sama dengan 6 ya. Di sini kita uji. Saya ketik dulu aja dulu. Ini menjadi anggota DP. Oke, akan kita uji ya, perhatikan. Dengan cara yang sama, lihat. Sekarang 0,0 anggota DP diuji ke sini, berarti bagaimana? X-nya ganti 0, berarti 0 ditambah 3 kalikan 0 titik-titik berapa? 6. Nah, sekarang bagaimana hubungannya 0,6 tetapi hubungan yang benar. Nah, tadi ini bukan anggota DP berarti hubungan yang salah, ya. Ini DP berarti hubungan yang benar. Berarti 0 dengan 6 bagaimana hubungan yang benar? Kurang dari sama dengan. Iya, kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan. Udah. Maka jawaban kita sudah selesai. Maka persamaan ini jawaban sistemnya sudah ketemu. Nah, ini menjadi kurang dari sama dengan. Jadi kalau ditanya sistem, ya, ini sudah selesai. Jadi kalau ditanya sistemnya, berarti sudah jawaban sistem untuk soal nomor ini sudah ketemu. Karena ditanya sistem. Susun sistem pertidaksamaan linear dari nomor 1. Berarti di nomor 1 sudah terjawab. Apa sistemnya? Ya ini.
Oh, belum saya copy, sebentar. Kok nggak mau? Sebentar. Sistem saya copy, saya masukkan ke GeoGebra ya. Tuh, seharusnya di copy kok nggak mau ya? Oke, sebentar saya coba dulu. Berarti sistemnya untuk nomor 1, coba seharusnya bisa di copy. Bentar, saya coba. Oke. Jadi sistem untuk nomor 1 sudah terjawab. Nah ini. Wah, kok ada fill-fill? Waduh, sebentar ya. Jawabannya kok nggak rapi gini. Coba saya cek lagi kenapa seperti ini. Siapa saja nih. Oke, coba saya copy. Saya masukkan ke GeoGebra sehingga kamu bisa melihat jawaban hasil akhirnya, ya. Ya. Kalau ditanya sistem adalah ini, ya. Jadi daerah ini saya perbesar. Ya. Kalau ditanya gambarlah daerah penyelesaian dari ini, maka gambarnya seperti ini. Nanti ini yang bersih yang kamu arsir. Kalau ditanya sistemnya adalah ini. Paham bagaimana? Silakan, ada yang bertanya? Jadi jawaban sistem pertidaksamaan dari gambar ini adalah ini. Y lebih dari sama dengan 0, 3x tambah 4y lebih dari sama dengan 12, x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Ya. Nah, coba silakan kamu tulis sebentar, coba kita uji. Kita uji ini, kita gambar daerah dengan cara lain, nanti kita buat DP adalah daerah yang bersih. Coba, silakan kamu tulis dulu, nanti ketika saya tanya, kamu menuliskan sistemnya. Coba tulis dulu, Y lebih dari sama dengan 0, 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 12, x tambah 3y kurang dari sama 6. Ya. Nah, coba ini kita gambar lagi. Kalau menggambarkan DP daerah bersih. Kalau soal biasanya DP yang diarsir. Nah, misalnya ada soal, tentukanlah DP dari soal ini. Nah, coba kita buat dalam gambar baru. Ya. Perhatikan, kita uji. Oke. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Silakan tentang menyusun sistem ini. Langkah-langkahnya tadi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Halo, kalau saya tanya ada yang jawab dulu. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Bentar, saya lihat. Mau tanya siapa? Siapa yang mau nanya? Nyalakan videonya biar saya lihat. Siapa yang nanya? Saya mau tanya. Ya, iya Natania. Ya, silakan Natania. Saya tunjukkan gambarnya ya. Gambarnya lagi. Oke, mana yang mau ditanya? Itu Pak ya, yang sistem pertidaksamaannya itu nggak usah pakai X lebih besar sama dengan 0.
dalam hal ini tidak pakai X lebih dari 0 karena tidak ada pembatas dari ke kanan. Kan sudah cukup. Kalau kita buat X lebih dari 0 kan lebih dia. Paham? Jadi banyaknya sistem pertidaksamaan lihat dari banyaknya garis yang membatasi. Paham ya? Oke. Coba soal yang sama. Oh ya, paham Pak. Paham ya? Oke. Jadi tidak ada X lebih dari 0 karena memang sudah cukup oleh 3 ini. Kalau kita tambah lagi X lebih dari 0 bisa tapi lebih. X lebih dari sama dengan 0 kan ke kanan. Kan sudah cukup dibatasi oleh 3 pembatas ini. Karena namanya banyaknya sistem, banyaknya garis yang membatasi. Paham tuh ini ya? Oke, coba saya buat soal nomor 2. Untuk menentukan nilai Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum sama sepertinya kamu harus mencari titik pojoknya. Masih ingat toh? Cari titik pojoknya. Berapa ini? 3,0, 6,0 dan titik potong ini dengan cara eliminasi, ya. Misalnya ganti 3,0. Berarti 3,0 ya. Ya. 3 ya nih. Ganti X-nya 0. Ganti X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 50 kali 3 berapa? 150. Ditambah 0 berarti sudah ketemu nilai fungsi objektif pertama 150. Yang kedua berapa nih? 6,0 berarti 300,0. Ini 50x ditambah 80y ya. Fungsi objektifnya adalah 50x ditambah 80y. Ya, jadi kamu nanti akan mencari berapa titik potongin dengan cara eliminasi dengan cara yang sebelumnya. Silakan nanti mencoba sendiri. Kita coba latihan yang kedua. Ya. Saya tidak membuat kalimat-kalimat lagi gini lengkap. Kita langsung mencoba menjawab. Paham tuh ini? Sebentar. Paham semua? Halo? Halo, silakan. Paham, Pak, paham. Paham ya? Ini namanya menyusun sistem. Coba saya buat soal yang kedua. Ya. Saya gambar. Oke, coba. Pertanyaannya sama. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, misalnya saya gambar daerah DP agar terjawab pertanyaan teman kamu tadi. Misalnya saya gambar gini, ya. Oke, saya buat angkanya kecil-kecil ya di sini. Nah, ini kan sudah ketemu 3. Ini kan 3, ini 4. Berarti persamaan garis ini apa? 3x ditambah 4, Y sama dengan 12. Lihat nih. 3x ditambah 4Y sama dengan 12. Karena ini angka 3. Paham ya? Lalu misalnya saya buat lagi garis. Misalnya dari sini, angka 6, angka 5. Lalu saya melewati angka 2 misalnya. Maka persamaan garisnya apa? Ini kan 5. Berarti 5x ditambah 2y sama dengan 10. 5x tambah 2y sama dengan 10. Lalu saya ingin membuat DP-nya adalah, ya, saya ingin DP yang mau ditentukan sistemnya adalah saya mau minta gambar ini. Yang saya arsir ini. Nah, misalnya ini saya arsir ini. Ya, saya sedang bagaimana mengajar murid sehingga bisa dengan jelas dipahaminya itu ya. Karena tidak pakai papan tulis. Ya, saya gambar seperti ini. Nah, ini. Ini lihat sama, maka coba lihat pembatasnya ada berapa ini? Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada garis L1, ada garis L2 ya.
garis ini apa yang tadi? Ya. Caranya apa? Ambil sebuah titik di luar garis 0,0 boleh nggak diambil sekarang? Halo? Tidak. Tidak boleh ya? Tidak. Tidak boleh ya? Nah, misalnya berapa kamu ambil titiknya di luar garis? Ambil aja paling gampang di luar garis, misalnya saya ambil titik di luar garis, di luar garis, boleh di dalam DP, boleh di luar DP, ya. Misalnya saya ambil garis di dalam ini boleh, di dalam ini kan agak sulit, ambil aja yang bersih nggak apa-apa yang di sini. Misalnya saya ambil 3,3 biar gampang, x-nya 3, y-nya 3, menghitungnya juga gampang. Misalnya ini. Nah sekarang buat misalnya saya bedakan, ini garisnya saya kasih warna merah lagi, misalnya saya pertebal, lalu ini saya kasih warna biru lagi misalnya ya, lalu saya pertebal garisnya. Nah sekarang kita akan diminta apa? Ditanya apa? Ditanya tentukan atau susun sistem pertidaksamaan DP. DP itu maksudnya daerah penyelesaian. Nah, saya singkat gitu aja. Sistem pertidaksamaan, ya. Sistem pertidaksamaan, ditanya susun sistem pertidaksamaan linear. Kata saya tambahnya linear lagi. Sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian. Nah, ini misalnya soalnya seperti ini. Bagaimana menyusun sistemnya? Langkahnya adalah, saya ulang lagi, ambil sebuah titik dulu di luar garis. Ya, 0,0 boleh nggak kita ambil? Saya tanya. 0,0 boleh? Halo? Kan garisnya ada dua, warna biru dan warna merah. Oke, coba saya hapus saja dulu ini. Ambil sebuah titik di luar garis. Garisnya kan ada dua, warna merah dengan warna biru. Ya, kita hanya fokus kepada dua garis. Kalau sumbu X, sumbu Y sudah jelas nanti, ya. Ini kan daerah yang di sini ini adalah sumbu Y ke kanan dan sumbu X ke atas. Kalau ada dua seperti itu, sudah pasti yang ini. Kalau ada pembatas sumbu X, sumbu Y, sudah pasti dua ini otomatis. Saya buat di sini dulu. Ya, sistemnya. Saya tulis sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear. Oke. Coba lihat gambarnya lagi. Ada berapa pembatasnya? Ada berapa pembatas daerah ini? Ada berapa garis? Halo? Halo? Ada berapa banyak pembatas garis? Ada 4. Sumbu X, sumbu Y, garis warna biru, garis warna merah. Ya, jadi berapa? Ada 4. Maka sistemnya nanti ada 4. Ya. Maka di sini kita siapkan dulu tempatnya, berarti ada 4 tempat, ya. Nah, yang pasti ini sudah pasti karena dia sumbu X, sumbu Y-nya masuk ke kiri dan ke atas dan ke kanan, sudah pasti X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan 0, sudah pasti yang ini. Ini sudah pasti 2. Kita tinggal mencari nomor 3 dan nomor 4. Paham ya? Kita hanya butuh 2 ini lagi, ya. Hanya tinggal cari 1 dan 2. Oke, perhatikan gambar ini. Nah, sekarang caranya adalah ambil sebuah titik di luar garis. Di luar garis warna merah dan garis warna biru. Boleh nggak ngambil 0,0? Halo? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh?
Boleh, Pak. Nah, ada boleh. Ya, coba saya ingin lihat ininya. Oke, boleh nggak ngambil 0,0 dari gambar yang tadi, gambar DP ini? Ini kan ada warna merah dan warna biru. Tadi saya katakan, ya, ambil sebuah titik di luar garis warna merah dan warna biru. Bolehkah 0,0? Tidak boleh, Pak. Ignatius boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Marvelo? Boleh harusnya, Pak. Boleh. Kenapa? Ignatius boleh? Di luar. Joel? Boleh, Pak. Kalau yang menurut saya itu kadang kan itu sudah masuk DP, Pak. Atau bagaimana? Tadi pertanyaan Sadi, ambil sebuah titik di luar garis, bukan di luar DP. Ya, ambil sebuah titik. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Ambil sebuah titik Boleh, Pak. di luar garis. Maksudnya di luar garis semuanya. Boleh enggak? Boleh ya? Nah, dari gambar. Boleh. Ya, Boleh. Sangat jelas sekali 0,0 ini di luar garis warna merah dan warna biru. Maka langkah berikutnya adalah kita buat sebuah dari garis warna merah. Dari garis warna merah ini ke arah 0,0. Ya. Oke, coba ya, saya gambar. Ke arah 0,0. Apakah melewati DP? Apakah melewati DP dia? Halo? Dari garis warna merah melewati. Kemudian dari warna biru. Melewati. Dari biru juga melewati DP ya? Betul? Ya, saya arahkan ke ya. Iya. Ya. Ini arahnya ke 0,0 ya. Yang melewati ya. Jadi baik warna merah maupun warna biru melewati daerah DP. Berarti 0,0 itu anggota DP kan? Nah, sekarang warna merah persamaannya, perhatikan warna merah. Warna merah persamaannya tadi saya katakan memotong sumbu Y di 0,3 dan sumbu X di 4,0. Maka persamaannya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan berapa? 12. Berarti kita tulis di sini ya. Coba ya. Nah, saya tulis lagi 0,0 ya, 0,0 anggota DP ya. 0,0 anggota DP dari berapa persamaan tadi? 3X ya. 3X tambah 4Y. 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, maka sebetulnya dengan cepat ya. Ya. Jadi hubungannya bagaimana? Kalau saya ambil anggota DP berarti harus hubungannya yang benar. Berarti 0 tambah 0 dengan 12. Ya, 0 dengan 12 bagaimana hubungannya agar dia benar? Kurang dari. Iya, jadi berarti 0 titik dengan 12 agar dia benar bagaimana? Agar dia benar bagaimana? Kurang dari kan? Nah, maka persamaan ketiga adalah sudah sini berarti agar dia benar berarti kurang dari, ini menjadi kurang dari ya. Kurang dari. Oke. Paham? Oke. Sekarang paham. Gambar yang ke berikutnya. Yang warna biru ya, warna biru, lihat warna biru. Warna biru memotong sumbu Y di 0,5. Ini 2,0. Maka persaannya apa? 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Oke, ya. Nah, maka coba ini saya copy aja biar cepat. Nah, jadi 0,0 berarti tadi 5X ya. 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, sekarang hasilnya kan ganti X dan Y dengan 0, berarti 0 dengan 10. Agar dia benar hubungannya bagaimana? 0 dengan 10. Agar dia benar hubungannya bagaimana? Kurang dari. Maka persamaannya sudah ketemu. Maka ini sudah selesai.
ini kurang dari. Nah, kalau diminta sistem ketidaksamaan linearnya adalah ini di soal ini. Nah, sudah terjawab pertanyaan temannya tadi. Sistemnya bagaimana ya? Nah, ini jawabannya. Saya perbesar. Oke, jelas? Bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi kalau diminta sistem, biasanya soal pilihan gandanya gitu. Diketahui DP, ditanya sistem. Paham ini ya? Halo? Paham ya? Nanti kalau ditanya titik pojoknya ya eliminasi. Nah, sekarang bagaimana kalau soal itu tidak memotong sumbu X, tidak memotong sumbu Y? Berarti titiknya di tengah-tengah. Apa rumusnya? Nah, rumus ya. Nah, saya tulis di sini ya. Oke, misalnya ada seperti ini ya. Misalnya gambar ini kan gambarnya ketepatan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Misalnya ada soal ya, gambarnya oke. Ini terakhir, nanti tinggal latihan. Misalnya ada titik, ada garisnya dikatakan melalui titik 2,3, lalu ada di sini 5,1 misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menyusun persamaan garisnya. Nah, persamaan garis ini bagaimana? Di sini sudah ya, karena ini GeoGebra maka jawabannya sudah langsung ketemu nanti. Nah, ini ya, karena saya menggunakan GeoGebra sudah langsung ketemu jawabannya berapa ini? 2x ditambah 3y sama dengan 13 ya. Nah, sekarang bagaimana menyusun persamaan garis ini? Maka gunakan rumus. Apa rumusnya, masih ingat? Persamaan garis melalui dua buah titik. Ya, saya tambahkan aja di sini. Ya. Kalau ada titiknya x1 y1 ya, x1, y1 seharusnya ini sudah bisa, SMP sudah pernah diulang ya. Dan ada titik x2, y2 ya. Jadi ada bagaimana menyusun persamaan garis jika diketahui dua titik x1, y1 dan x2, y2 ya. Rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1 sama dengan y dikurangi y1 lalu y2 dikurangin y1 ya. Ini semua ada indeks. Saya buat indeksnya dulu semua. Ya, ini indeks semua. Jadi angka x1, x2, y1, y2 yang perlu diganti, yang lainnya tetap, lalu dilaksanakan. Oke. Nah, sekarang coba kita uji ya. Nah, sekarang persamaan garis ini. Ya. Nah, garis ini melalui titik berapa?
2,3 dan 5,1. Kita cari persamaannya. Coba ya, saya ganti di sini. Tolong dibantu. Berapa tadi jawabannya? Berapa? 2. Halo? Berapa titiknya tadi? 2,3 dan 5,1. 5,1. Iya, 2,3. Agar sama-sama, coba sama-sama ya. 2,3 dan 5,1. Maka caranya adalah yang pertama kita anggap sebagai X1 Y1. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Maka kita cari, masukkanlah rumusnya ke sini. Ya. Oke. Gantilah X1 dan X2 Y1. Nah, berarti berapa di sini? X1-nya berapa? 2 ya. X1-nya 2. Lalu X2-nya berapa? 5. X1-nya 2. Lalu ini kan X1 Y1, lihat X1 Y1 dan X2 Y2. Y2-nya berapa? Y2-nya 1. Y1-nya berapa Y1? 3. Paham ini? Ini juga Y1 juga 3. Oke. Paham sampai sini? Kita akan menyusun garis. Rumusnya adalah X min X1 berarti X min 2. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Lalu disederhanakan. Oke, kita hitung. Yang kita hitung adalah menyederhanakan penyebutnya dulu. Berapa penyebutnya? 5 kurang 2 berapa? 3. Yang ini min 2. Min 2. Oke, gunakan perkalian silang. Kali silang berapa nih? Berarti ambil aja dulu ini. Boleh ini ke sana dulu atau ke sini boleh. Kalau kita ambil yang ini, yang X dulu boleh. Berarti min 2X ditambah 4 sama dengan berapa? Min 2X ditambah 4 sama dengan 3Y dikurangi 9. Paham sampai sini? Oke. Biasanya yang kita buat X dan Y di kanan, konstantanya di X dan Y di kiri, konstantanya di kanan. Berarti min 2X dikurangin 3Y sama dengan berapa? Min 9 dikurangin 4. Paham sampai sini? Yang X yang konstanta pindah ke kanan, yang Y pindah ke kiri. Ya berapa ini? Berarti min 2X dikurangin 3Y sama dengan min berapa? 13. Kalikan min semua. Menjadi apa? 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Inilah persamaan garis 2X tambah 3Y sama dengan 13 yang kita gambar tadi, yang ini. Coba kita cek. Betul ya? 2X tambah 3Y sama dengan 13 ya. Nah ini 2X tambah 3Y sama dengan 13. Oke. Ada pertanyaan? Jadi sekarang soalnya kamu sudah bisa menyusun sistem pertidaksamaan ya. Kalau garisnya memotong sumbu Y dan memotong sumbu X langsung ya. Langsung gunakan rumusin tadi ya. Silakan, ada pertanyaan? Ya, jadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menyusun sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian. Silakan, ada yang mencoba memberikan caranya bagaimana?
Oke, langkah-langkah menyusun sistem pertidaksamaan bagaimana tadi? Banyaknya sistem pertidaksamaan sama dengan banyaknya apa? Halo? Banyaknya sistem pertidaksamaan sama dengan banyaknya garis pembatasnya, ya. Yang ini. Pembatas ini ada 4, sumbu X, sumbu Y, garis warna biru, garis warna merah. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ada sumbu X dan sumbu Y, otomatis dua-dua ini ada. Kalau dia dibatasi oleh sumbu Y, kebalik, maka X, kalau dia sumbu Y, X-nya lebih dari 0. Kalau sumbu X yang dibatasi, Y lebih dari 0. Hati-hati loh ya. Lalu langkah yang pertama adalah banyaknya sistem sama dengan banyaknya garis pembatas. Yang kedua adalah mengambil sebuah titik di luar garis batas-batasnya. Mengapa ini boleh saya ambil 0,0? Karena di luar garis pembatas warna merah dan biru. Untuk 0 sudah kita, sumbu X dan sumbu Y sudah kita jelaskan. Maka tinggal warna merah dan warna biru. Ambil 0,0. 0,0 dari garis biru ke 0,0 melewati DP, berarti hubungannya benar. Kalau benar, maka ketika kita bahas di sini tadi, ya, ambil hubungan yang benar, ya. Karena dia anggota DP, kehubungan ini benar, berarti 0 dengan 12 benar, maka hubungannya kurang dari, ya. Karena kurang dari kan. Kalau dia salah, berarti ini menjadi apa? Lebih dari. Paham untuk ini? Paham semua? Halo? Ya, kalau sudah paham, kita akhiri soal-soal seperti ini. Kamu sudah bisa menyusun sistem pertidaksamaan jika diketahui daerah penyelesaian. Untuk titik pojoknya gunakan eliminasi seperti soal yang sebelumnya, baik soal cerita maupun soal yang diketahui sistem. Berarti sudah ada 3 model ya. Model pertama diketahui sistem, buat gambarnya. Soal yang kedua diketahui soal cerita, buat gambarnya dan selesaikan. Yang ketiga diketahui DP-nya atau gambarnya, buat sistemnya. Berarti sudah ada 3 model soal dari situ. Oke, saya akhiri. Silakan tugas mandiri. Saya berikan kesempatan untuk mimpin doa sekarang. Coba Grace Deborah. Mana Grace? Silakan kita akhiri. Grace. Ya, nyalakan videonya. Kita akan mimpin doa. Silakan Grace. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan kurang kelihatan wajahnya, guys, kurang naik. Ya, oke, ya. Tuhan, terima kasih atas berkat tempat dan berkat Tuhan. Karena lagi di matematika ini Tuhan, tolong berikan kami keadaan untuk pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih guys. Jadi silakan mempelajari ulang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selamat siang semua. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.